Jika kamu bukan anaknya Chrisye, menurut kamu kira-kira Bu Acen akan menerima demo kamu nggak? Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu maksudnya. Iya nggak tahu sih maksudnya. Welcome to the new set of Pobella Interview, perdana. Seneng Hai. dan love banget. Dan tamu pertama kita di set baru ini ada Pasha dan Kevin Aprilio. Hai Halo. guys. Thank you ya di bulan Ramadan ini kita bertemu dan ini akan mempromosikan lagu baru Pasha yang kolaborasi dengan Kevin. But first kita harus tanya-tanya dulu nih di balik lagunya, kemudian kolaborasinya, dan bagaimana masuk ke industri musik yang masih baru banget gitu ya, Pas. Oke. Pertama, kamu kan baru masuk industri musik tahun 2002. Kalau nggak salah. 2022. Setelah pandemi ya. Nah, pas ngulik-ngulik nih katanya kamu masuk karena terpaksa. Bukan terpaksa ya sebenarnya, bukan terpaksa sebenarnya, kata-kata yang paling tepat tuh kayak digeret. Aku sih ngerasanya kayak digeret alam semesta gitu, lu jalannya di sini gitu. Aku ngerasanya begitu. Panggilan hati sebenarnya lebih ke panggilan jiwa karena udah lama terpendam. Ini saatnya gitu. Gitu sih, lebih ke situ. Jadi sebenarnya pintunya ya di tahun itu gitu ya. Aku ngeliat pandemi, jadi thanks to pandemi I found myself gitu. Sekarang aku udah menemukan diriku sendiri gitu. Nah, sebelumnya kerja Biasa, kerja kantoran kayak begini, kayak aku production house. Oke. Oh, jadi umum house, ya, kayak gini ya. Umum, aku tahu. Aku pernah wawancara juga, jadi pewawancara juga. Aku production video. Jadi aku tahu lah. Tapi kayaknya memang pandemi tuh buat banyak orang, mereka menemukan, oh ternyata gue punya bakat ini, oh ternyata punya skill ini tanpa di. Aku menyebutnya awakening. Jadi mereka banyak kok, bukan aku dong. Banyak kok yang menemukan dirinya sendiri, banyak yang menemukan bakat-bakatnya yang terpendam gitu. Iya. Ketika pandemi karena itu. banyak yang kepepet juga kan. Benar, Jadi tiba-tiba jualan madu gitu ya. Iya, tiba-tiba jualan madu, tiba-tiba jualan apa. Oh, kamu ngalamin juga kan? Ingat ya masa-masa itu ya. Iya. Lalu mau ngomongin nih, Bidadari kan rilis tahun 2022. Waktu itu awal-awal nih ya, kembali ke awal bentar. Tapi sebenarnya sudah dibuat dari tahun 2014. 2013. 13, oke. Ceweknya aku inget soalnya. Gitu, 2013 itu cewek. Itu cewek 2013, baru rilisnya 2014, enggak? 2024 dong, 2022 dong. 2022 itu ya. Nah, berarti sebenarnya memang bakat penulis lagu itu sudah lama? Iya, aku juga nggak pernah belajar nulis lagu. Itu juga aku pada saat waktu bikin Bidadari, aku cuman nuangin perasaanku aja gitu. Nggak ada kepikiran untuk dikomersilin atau apa, enggak. Jadi disimpan doang? Disimpan aja, cuman ya waktu pandemi itu, karena aku kasih denger teman-temanku gitu ya. Ini lagu bagus loh, Pak. Ini lagu catchy, chordnya juga bergizi gitu. Kenapa nggak lu coba? Kalau bahasa Gen Z, daging. Daging. Daging banget ya. Chordnya bergizi, terus kenapa nggak lo coba bikin demonya terus kirim ke label gitu. Adalah satu teman aku, satu saudara sepupu aku yang ngomong begitu pada saat itu. Jadi aku lakukan lah itu. Aku rekam demonya, aku kirim ke label-label. Networknya aku alhamdulillah udah punya ya. Jadi aku nggak mulai dari nol buat networknya. Tapi produksinya gitu-gitu kan harus berjuang sendiri gitu kan. Aku kirim ke label-label ya, ada beberapa yang menerima aku, termasuk Musika. Jadi mau nggak mau, aku pilih Musika karena papaku kan di situ. Dan aku tuh nggak ada background entertainer gitu, nggak ada, maksudnya nggak ngerti sama sekali gitu. Papa tuh nggak pernah ngajarin sama sekali. Jadi aku nggak tahu medannya, nggak tahu medan perangnya tuh kayak gimana. Jadi aku masuk Musika supaya aku tahu medan perangnya dulu lah, ibaratnya gitu. Gitu. Buat belajar dulu, proses dulu, tumbuh dulu gitu. Iya. Tapi pada saat itu kenal Kevin dari kapan? Udah lama, kalau kenal sama Kevin udah lama banget. 2007. Oh, 2007. Waktu lulus SMA. Kenalnya gimana maksudnya? Waktu ospek ya. Waktu ospek, sumpah waktu ospek. Dulu di satu kampus tiba-tiba ngambil jurusan musik sama-sama di UPH waktu itu. Terus ya udah kenalan kan, saya mencoba kenal sekeliling saya, ternyata beliau anaknya almarhum
Krisya. Iya. Tapi deketnya bukan karena itu aja, memang klik gitu. Emang jadi klik. Dia selera musiknya, selera ngobrol gamenya, apapun macam-macam banyak kesamaan. Jadi dari situ mulai berteman. Tapi mungkin baru akhirnya bisa kerjasama ya baru sekarang ini. Iya, baru berjodohnya sekarang. Ya, tapi bertemannya udah lama. Berarti itu pas UPH udah punya lapangan basket sendiri, udah punya gym sendiri itu ya? Udah era-era nikmat ya? Era-era iya. Enggak, tapi kita nggak pernah main ya. Kayak kita nggak pernah menikmatin itu. Iya kan? Nggak, kita terlalu main musik banget. Tapi kita enak sebenarnya tuh main basket, betul. Iya kan? Oke. Nah, tadi pertanyaan tadi sebenarnya udah terjawab setelah memutuskan terjun ke musik. Yang kamu tanya-tanya itu ya orang-orang terdekat gitu ya, masukin kemana nih, gini-gini. Tapi pada akhirnya kamu bisa bilang kayak, oh ini path gue di sini ternyata. Gitu. Karena ya setelah aku jalanin, itu kan dari 2021 ya, dari aku bikin demo sampai sekarang. Karena mengalir banget gitu ya, aku merasa aku sekarang bikin lagu gampang. Satu, tadinya aku nggak bisa nulis lirik bahasa Indonesia, sekarang jadi gampang. Tadinya Inggris terus. Ya. Terus apa lagi ya? Tadinya aku aransemennya chordnya gitu-gitu doang, sekarang bisa chord yang susah. Gitulah. Banyak kok kemajuannya aku gitu. Aku melihat di sini dan aku kayak tadinya takut-takut. Ini yang paling gede ya menurut aku tuh dari inner aku. Karena dulu aku takut-takut, malu-malu, takut dijudge, takut diapain, takut diomongin, takut dikatain. Sekarang tuh kayak nol banget itu. Terus malah aku tuh kayak ambisi mampus sekarang. Gitu. Jadi kayak this is my path sih. Fix. Gitu. Nah, Kevin sendiri gimana, ya apa yang membuat lo percaya sama dia, oke, gue akan bantuin lo, produserin, kita kerjain sama-sama bareng-bareng, apakah memang karena berteman sudah lama, atau memang lo ngeliat, oh ini anak ada potensi sebagai produser. Thank you. Kalau saya ngelihatnya Bro Pasha emang, ya satu dia determinasinya bagus ya, maksudnya dia punya passion di musik tuh tinggi banget gitu, dan itu habis itu juga senangnya yang kedua adalah selain dia juga punya suara yang khas dan orang teman baik saya juga, kedua ya ternyata dia mau melibatkan Bu Acin Musika juga, yang mana itu dulu label saya juga, yang sahabat bapak-bapak kalian ya. Dan saya sama Musika itu ibaratnya saya sangat berterima kasih lah sampai sekarang gitu. Jadi ibaratnya wah ini kolaborasi yang unik nih gitu. Jadi kapan lagi nih ada momentum begini sama Pasha, sama Bu Acin dan Musika Studio, ya akhirnya udah let's go gitu. Dan alhasil saya sangat puas sih karena hasilnya di situ warnanya Pasha keluar, warna saya ada juga, terus warna almarhum Papa ada, mungkin warna Papa saya juga ada. Dan lucunya kan orang tua kita pernah bikin album bareng. Jadi kayak di sini kayak ibaratnya mengulang sejarah lah dengan versi kita berdua. Itu sih seru banget. Seneng banget, bersyukur banget. Tentu warga netizen dan masyarakat tahu betapa legendarisnya orang tua kalian berdua. Jika kamu bukan anaknya Krisya, menurut kamu kira-kira Bu Acin akan menerima demo kamu nggak? Nggak tahu sih, itu lagu kan nggak tahu maksudnya. Nggak tahu sih maksudnya. Saya juga pertanyaannya bagus banget. Gue juga penasaran. Menurut lo gimana? Nggak tahu sih, itu lagu kan sebenarnya catchy banget ya. Cuman kalau misalnya apa ya, pasti gimana ya ngomongnya ya? Pasti beliau melihat ada value selling point gitu. Nggak tahu, tapi lagu aku diterima tuh. Pada saat itu ya pasti, kalau yang sekarang sih pasti diterima sih, yakin. Tapi pertanyaannya itu, sorry gue potong ya. Pertanyaannya menurut gue bagus banget karena gini sih. Itu sih sebenarnya ibaratnya ya ini kan istilahnya privilege lah ya. Dan itu bukan buat Bro aja, bahkan buatku. Lo misalkan bukan ADMS yang mana sahabat Bu Acin, apakah demonya diterima Bu Acin? Ya mungkin sebenarnya jawabannya tuh pasti chance-nya berkurang lah. Artinya mungkin diterima, cuman untuk dilihat kan itu butuh, hey ada gitunya dulu kan. Harus kerja keras. Maksudnya kalau di musika itu kan dulu setahu saya demo tuh sehari numpuk segini. Jadi ya ini ibaratnya jalur yang cepat ya. Bisa langsung dengerin ketemu. Tapi dan again menurut saya Bu Acin nih, ini jawabanku, nggak apa-apa gue yang jawab ini. Dan menurut saya sih
Bu Acin juga orangnya bukan yang nggak enakan gitu sih. Maksudnya kalau menurutku dia ngeliat lagu Pasha atau laguku emang layak dijual, jadi dia go for it gitu. Tapi perihal apakah lagu itu akan dengar kalau kita bukan anaknya ini, ya mungkin lebih susah untuk nyampe ke kuping dia, itu iya, aku akuin. Jadi kita ya nggak mau munafik juga, ada lah gitu. Ada privilege. Tapi memang kan kalau misalnya kita merunut kembali ke perjalanan karir gitu, Kevin sendiri di dunia musik ini lo trustworthy lah kalau untuk urusan produser, untuk tahu apa yang ear catchy itu yang kayak gimana musiknya, you know the pitch, you know everything gitu, karakter vokal orang, ini cocoknya lagunya ke sini gitu kan. Nah, apakah taste itu dan kemampuan itu match dengan selera musik kalian berdua? Maksudnya kan gue nggak tahu nih apakah lo dengerinnya apa aja kalau di rumah, dan lo dengerinnya apa aja? Itu pertanyaan bagus juga. Jadi kalau Pasha itu sebenarnya ya aku juga orangnya kan nggak jarang wasting time apa ya, kalau nggak bagus dikerjain nggak ya gitu. Jadi menurutku Pasha itu kan kenapa aku suka, selain faktor pertemanan ya, kalau teman kita mah udah ini banget lah, udah deket banget. Cuman kalau faktor kerjasama mungkin kan Pasha tuh juga, aku juga baru nyadarnya sebenarnya berapa tahun belakangan sih. Maksudnya waktu berteman dulu di UPH kan, dulu dia ngeband, dia main drum apa. Jadi saya malah nggak tahu dia bisa nyanyi dulu. Nah, bahkan kalau nggak salah audio Al-Quran juga ngeluarin. Iya. Keren tuh. Nah terus abis itu dia akhirnya, aku pas dengar beberapa tahun yang lalu dia nyanyi, oh ternyata suaranya mirip almarhum, ada miripnya. Walaupun dia punya karakter juga, cuman nah justru uniknya di situ, seolah-olah menghidupkan apa ya istilahnya, presence-nya almarhum tuh ada di dia, tapi dengan gaya dia juga. Nah terus sebenarnya kalau dibilang klub-klubnya gitu, aku sebenarnya spesialis vokalis wanita sebenarnya. Aku lebih gampang kerja sama vokalis cewek sebenarnya. Itu pun pasnya ngelihat juga lah di IG ku kan lebih sering sama cewek-cewek gitu. Tapi entah kenapa suara Pasha itu aku masih masuk gitu. Karena emang suaranya khas loh, maksudnya itu. Aku juga suka orang yang suaranya khas instead sama yang teknik banget gitu. Yang teknik sih seru, cuman kalau yang khas tuh menurutku lebih raw nggak sih? Lebih gimana gitu, seru aja buat diolah gitu. Ya gitu, jadi seru lah. Dan kita yang kalau kita masalah musik klub atau enggak, kita langsung klub karena yang kita dengerin itu sama referensinya. Seleranya sama. Imo tahun 2000 pertengahan. 2000-an pertengahan. Paramore. Ya gitu, macam-macam termasuk. Ya keluarganya kan banyak tuh. Kanan kiri Story of the Year, Funeral of a Friend, Sausin. Kamu juga ya, kayaknya iya sih. Pokoknya kita tuh dengerinnya itu, terus sampai sekarang tuh juga masih dengerin itu, jadi kayak apa? Nyambung, gampang nyambungnya karena yang kita dengerin tuh sama, seleranya sama. Seru sih. So, ini last question. Bisa dibilang kan kalau bahasanya sekarang tuh Nepo Babies. Nepo Babies. Iya. Anak-anak dari musisi atau tokoh atau aktor terkenal lah gitu ya. Aku baru tahu tuh. Nepo Babies ya istilahnya. Nepo Babies istilahnya. Nepo Babies. N-E-P-O. Kayak nepotisme gitu ya maksudnya? Iya. Tapi itu kayak istilah dari Hollywood gitu. Tapi benar singkatan dari nepotisme sebenarnya. Iya nggak sih? Tapi next kalau iya sih ya. Kata nikah. Iya. Nepo Babies. Ada privilege-nya, tapi it's okay juga kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan? Tapi menurut saya ya, sorry saya potong. Tanya-tanya dulu. Iya, sebenarnya pertanyaannya kesulitan kalian untuk membuktikan, you know what, we can do this without the shadow of our parents gitu. Menurut saya itu gift and curse sih. Jadi iya kan? Itu jawab itu juga. Lebih gampang akses untuk ke network tertentu ya yang kita butuhkan. Tapi negatifnya kalau jelek atau cringe atau enggak ini, itu kayak, ya lu malu-maluin orang tua lu gitu loh. Tapi kalau lu berhasil, ya terang aja lu. Ya tapi ya always ups and downs-nya tuh ada. Cuman in the end, jadi fase pertama setelah diragukan itu, fase kedua tuh, we have to be really good at it supaya bisa diterima di society itu gitu. Nah itu yang susahnya. Ekspektasi orang jadi double gitu. Ya nggak, pas menurut kamu gimana? Sama persis, gift-nya dan curse-nya menurut aku tuh sama imbang. Gift-nya banyak pasti, curse-nya juga sama, imbang ya. Bukan berarti gift-nya segini terus curse-nya segini gitu. Gift-nya segini, curse-nya juga segini loh. Jadi it's fair game sih.
it's a fair game. Kalau menurut aku ya tadi Kevin udah bilang give-nya tuh network nggak mulai dari nol. Aku yang ngerasain lah, udah langsung pas terjun langsung kenal sama Ibu Acin banyak lah label-label lain gitu. Tapi kersnya kayak tadi Kevin juga bilang, kalau misalnya lagunya jelek atau gimana karyanya jelek gitu, ya bikin malu bikin malu orang tua aja lo gitu. Gitu. Apalagi ya yang kersnya. Ya jadi Pasya sama aku ada di fase waktu kita masih teenagers itu kayak aduh ini orang tua kita hebat nih di bidangnya gitu. Kita kalau mau di musik gimana nih, itu beban juga sih. Betul. Pasya untuk Soalnya posisi orang tua kalian tuh legendaris sih. Iya, lumayan ini kan, maksudnya ya thank you udah di ini. Cuma ibaratnya berat banget buat Pasya sama aku pastinya. Pasya pasti berat juga karena sama-sama nyanyi lagi. Ini kan kayak wow, sama-sama nyanyi. Kalau aku waktu itu apa ya, di keluarga gue yang belum main piano, belum nih image itu. Ya udah aku akhirnya keluar dari stigma mirip sama orang tua atau gitu. Dan Pasya kan bebannya lumayan, dia sama-sama nyanyi aku nih. Lebih ke sini Vin, aku lebih mikirin perasaanku sendiri. Jadi kalau mikirin apa kata orang, nggak akan happy. Ya, nggak akan happy kalau mikirin apa kata orang. Jadi so just do what you like, give your best. People will judge anyway. Jadi aku melakukan for my own sake, for my own soul gitu. Jadi aku sih percaya kalau misalnya soulku sudah happy, nanti akan kesebar dengan sendirinya. Gitu. Cuman aku nggak akan memungkiri, aku kan baru di sini, aku masih berproses, masih belajar, masih bertumbuh. Dan aku masih banyak yang bisa aku sajikan, masih banyak banget. Ya, yang masih bisa aku sajikan tuh masih banyak banget gitu. Ini belum ada apa-apanya. Menurut aku tuh EP ini adalah kelas introduction aku. Jadi kalau misalnya kuliah atau master class tuh kan ada kelas introduction. And this is yang hanya kau yang ku mau ini adalah kelas terakhir aku. Jadi after this, that's the real jungle for me. Gitu. Lulus ibaratnya gitu ya. Masuk deh S2. Seru. Berarti emang ada rencananya kemungkinan nanti di tahun berapa tuh kalau misalnya the next full album? Kalau full album sih aku really wish aku sih udah siap banget karena aku tuh produktif banget, bisa tanya Kevin. Aku tuh produktif banget, tiap hari tuh bikin lagu, tiap hari bukan bikin lagu aja, aransemen, rekaman, mixing, mastering. Alhamdulillah aku bisa semua kan itu. Terus tapi dari musika aku udah ada plan, udah di mastering juga, tinggal bikin video klip. Aku di challenge baru lagi sama label, aku nyanyiin lagu orang. Gitu. Aku kan selama ini kan nyanyi lagu sendiri atau nggak lagu papa. Ini lagu orang, bener-bener lagu orang lain, lagu baru, bukan lagu lama, bukan cover gitu ya. Jadi aku challenge baru sih, aku belum pernah melakukan ini dan aku yakin sih ini lagunya Kevin juga denger juga ya. Iya, bagus. Ya. Seru lah. Jadi experience baru ya. Challenge baru, menurut aku sih, ya aku masih lama, jalannya tuh masih lama, aku baru tumbuh gitu. Ibaratnya pohon tuh masih segini lah. Sebenarnya pohonnya akan tinggi banget, aku percaya itu sih. Aku akan kesana kok. Amin. So, to wrap this up, in the way menuju ke atas sana gitu, mungkin lo juga udah mulai, sebenarnya udah kayak, sini deh. Gitu. Gitu ya, kok Kevin ya, gitu ya. Yoi. Apakah wise apa yang bisa kalian dapat dari orang tua yang kalian terima dari orang tua? Beginilah industri musik kalau kamu masuk, yang harus kamu persiapkan ini. Apakah pesan itu? Dari gue dulu ya. Boleh. Aku kan tadi kan aku cerita aku nggak pernah diajarin. Jadi aku mengalami sendiri, aku ngerasain pahit manisnya tuh sendiri, bener-bener. I go alone gitu, lone wolf ibaratnya tuh aku ditusuk-tusuk, sampai berdarah-darah tuh. Aku tuh ngerasain sendiri tanpa ada orang tua, mamah pun nggak ada gitu. Aku bener-bener ngelangkahin ini sendirian. Jadi wise apa dari orang tua aku, nasihat apa nggak ada. Karena mereka nggak ada di faseku yang ini, yang ketika aku berjalan maju di arenanya dia, di arenanya papa. Beliau udah nggak ada, jadi aku ngeliat apapun, tapi beliau meninggalkan legacy dalam arti apa yang dia contoh, aku masih inget kan, dia tuh orangnya nggak belagu, satu humble, terus pokoknya ramah, pokoknya soft skillnya tuh bagus banget gitu. Attitude-nya tuh bagus banget, jadi itu yang aku serap.
Itu aja sih attitude-nya. Sama palingan ya legasinya karyanya justru ya itu jelas ya. Albumnya kan ada 21, jadi aku bisa aku dengerin tiap hari, aku bisa kulik chord-nya, aku bisa kulik notasinya, itu legasinya dari Papa sih gitu. Aku salut sih sama Pasha karena emang it's not easy. Dia emang begitu di path-nya music ini nggak dapet wisdom yang gimana karena emang udah nggak ada gitu waktu zaman mau di musiknya gitu. Nah kalau jadi you did great lah bro. Terus kalau aku sih sebenarnya banyak sih yang Papa sering nasehatin dulu sama Mama gitu ya. Jadi aku seperti seolah dipersiapkan buat ini gitu. Tapi memang salah satu wisdom yang paling aku teringat sampai sekarang tuh dia selalu bilang jadilah musisi yang berpikir gitu. Nah maknanya tuh sebenarnya karena kebanyakan musisi itu khususnya musisi-musisi zaman dulu ya, mereka tuh bisa nyari uang, dapat duit banyak, tapi ngelola duitnya nggak bagus apa. Jadi when they die itu malah gimana ya? Financially nggak ini, padahal duit mereka itu banyak sebenarnya pas lagi prime-nya gitu. Nah that's why they're not businessmen sih, tapi wisdom itu kena banget di aku. Jadilah musisi yang berpikir, jadi musisi yang berstrategi gitu. Jadi aku nangkep sekarang jadi ya kita harus khususnya dalam financial kita bukan harus jadi kaya gitu ya, bukan itu poinnya, tapi harus jangan sampai pas kita lagi famous atau apa kita terlena entah sama drugs, perempuan atau apa, itu kita harus wise banget di situnya. Jadi kita pas udah nggak famous, kita nggak akan susah gitu. Kita mungkin punya bisnis atau kita punya social skill bagus, bisa kerja sama orang dengan enak. Jadi hal-hal seperti itu sih. Makanya jadilah musisi yang berpikir. Karena setelah kita menyadari semakin bertambah usia, kebutuhan hidup makin banyak ya ternyata ya. Harga horden mahal. Banyak asuransi yang harus dibayar gitu. Udah payroll. Ya. Benar. Kevin Pasha, thank you so much for your time. Terima kasih Bayu. Ya, terima kasih banyak udah mampir di Popbella and Wrap This Up. Popbella sign out.